Hai, selamat datang di Pempekpedia, di mana kamu bisa belajar bikin pempek dari berbagai macam ikan. Hari ini saya akan membuat pempek dari ikan pisang-pisang. Pada video kali ini juga saya akan memberikan tips bagaimana membuat pempek keriting yang berbentuk bulat dan juga kapal selam jumbo anti bocor. Nah, sebenarnya ikan pisang-pisang ini ikan apa sih? Apakah hidup di air laut atau di air tawar? Jawabannya adalah ikan air laut. Apakah ikan pisang-pisang enak dibikin pempek? Jawabannya, ikan ini enak sekali untuk dibuat pempek. Nah, apakah adonan pempek ikan pisang-pisang mudah dibentuk? Adonan pempek ikan pisang-pisang sangat elastis sehingga sangat mudah untuk dibentuk. Tekstur adonan pempek ikan pisang-pisang ini sangat mirip dengan pempek ikan gabus. Warna pempek yang dihasilkan juga sangat putih. Nah, ini dia si ikan pisang-pisang. Saya membeli 1 kilo seperempat ikan pisang-pisang. Setelah dibuang kepalanya dan difilet dagingnya, didapatlah 500 gram filet daging ikan pisang-pisang. Terdapat beberapa tulang di daging ikan pisang-pisang. Setelah saya giling dengan food processor, ternyata ada tulang yang bisa halus, tapi juga ada tulang yang tidak halus. Nah, pada saat proses pembentukan pempek nanti akan ditemukan beberapa tulang yang harus kita singkirkan sebelum pempek direbus. Namun jika dibandingkan dengan ikan cucut dan ikan parang-parang, masih lebih banyak tulang dari ikan cucut dan juga ikan parang-parang. Daging ikan pisang-pisang ini halus dan tidak berserat. Daging ikannya juga tidak berbau amis. Kulitnya bisa kita campur dengan kulit ikan tenggiri untuk membuat pempek kulit. Karena hanya mendapatkan 500 gram, sehingga daging yang saya gunakan pada video kali ini saya bagi dua, yaitu 250 gram untuk pempek lenjer, pempek telur, dan juga pempek keriting, dan 250 gramnya lagi saya gunakan untuk pempek bulat atau adaan. Pertama, kita giling dulu 250 gram ikan pisang-pisang dengan 150 ml air. Sisa airnya saya gunakan untuk melarutkan gula, garam, dan juga vetsin. Nah, ini dia daging ikan pisang-pisang yang sudah digiling dengan air. Sangat halus. Kemudian saya larutkan sisa air untuk melarutkan garam, gula, dan juga vetsin. Setelah dilarutkan, dicampurkan ke dalam adonan ikan. Kemudian diaduk-aduk hingga adonan ikan menjadi kental. Nah, kalau sudah kental seperti ini, sudah siap untuk dicampur dengan sagu. Saya menggunakan sagu bungkus kuning dan saya campurkan secara bertahap. Jangan terlalu menekan-nekan adonan karena akan menyebabkan pempek menjadi alot dan juga keras. Setelah adonan rata, saya tambahkan juga 30 ml minyak sayur. Hal ini bertujuan untuk lebih memperhalus permukaan dari adonan pempek. Dan minyak sayur juga berfungsi untuk melembutkan adonan pempek. Setelah adonan pempek dicampur semua, barulah siap untuk kita cetak. Nah, yang pertama saya akan mencetak pempek keriting dengan menggunakan cetakan putu mayang seperti ini. Kemudian saya tampung dengan cetakan talam agar ukurannya sama dan juga bentuknya menjadi lebih bulat, tidak ceper. Cetakan talamnya terlebih dahulu dibalurin sagu ya. Kemudian kita tekan, kita taruh dan kita goyang-goyangkan sedikit seperti ini. Tujuannya agar pempek keriting jadi lebih bulat. Nah, ini dari jarak dekat. Kita goyang-goyangkan sedikit agar bisa berbentuk bulat. Kemudian baru kita rebus. Pada saat proses menggoyang-goyangkan cetakan talam, jangan juga terlalu kuat karena keriting dari pempek akan menjadi hilang dan menyatu. Nah, sekarang kita membuat pempek telur. Karena adonan pempek ikan pisang-pisang ini sangat elastis dan tidak mudah bocor, sehingga saya bisa mengisi telurnya hampir penuh. Jika kita bisa mengisi telur dengan penuh, dihasilkan pempek telur yang montok dan juga kembung. Sekarang saya membuat pempek lenjer. Saya ambil 30 gram dengan menggunakan cetakan talam. Kemudian saya cetak lonjong. Sekarang saya membuat pempek kapal selam jumbo.
Saya menggunakan adonan seberat 120 gram atau 4 kali dari cetakan talam. Kemudian saya isi dengan telur beku. Dengan menggunakan telur beku, pempek kapal selam jumbo lebih mudah dibuat dan juga tidak gampang bocor. Nah, ini dia pempek yang sudah direbus. Untuk merebus pempek keriting jangan terlalu lama karena akan menyebabkan keritingnya menjadi buyar. Cukup pada saat sudah mengapung bisa kita angkat. Nah, ini dia pempek telurnya, bisa terisi telurnya dengan penuh sehingga pempeknya menjadi montok. Selanjutnya saya akan membuat pempek lenjer yang besar. Untuk membuat pempek lenjer besar saya menggunakan berat adonan 90 gram atau 3 kali cetakan talam. Sekarang saya akan membuat pempek adaan. Nah, ini dia resep dari pempek adaan ikan pisang-pisang. Pertama-tama daging ikan kita giling terlebih dahulu dengan air santan, kemudian dengan telur. Nah, ini dia daging ikan yang sudah dihaluskan. Kemudian kita tambahkan dengan garam. Aduk-aduk sampai merata, merica, kemudian yang terakhir daun bawang, kemudian terigu. Setelah semuanya diaduk rata, barulah dimasukkan dengan sagu. Untuk membuat pempek adaan, saya tidak menggunakan tangan seperti untuk membuat bakso, tapi saya menggunakan cetakan skop es krim seperti ini. Namun telapak tangan terlebih dahulu diolesi dengan minyak. Kemudian digoyang-goyangkan dengan cetakan talam agar bentuk pempek adaan menjadi lebih bulat. Baru setelah itu langsung digoreng ke minyak panas. Jadi diambil satu skop dengan cetakan skop es krim, kemudian dibulat-bulatkan dengan telapak tangan yang sudah diolesi minyak, kemudian digoyangkan sedikit ke cetakan talam. Goreng dengan menggunakan api kecil namun panas dan juga minyak yang terendam. Jika pempek adaan sudah berputar, berarti pempeknya sudah masak dan sudah bisa diangkat. Agar pempek tidak kempes, saya goyang-goyangkan di saringan minyak seperti ini. Jika ada tisu minyak, bisa dilapisi tisu minyak agar minyak dari pempek bisa terserap. Nah, ini dia hasil dari pempek adaan ikan pisang-pisang. Nah, ini dia pempek telur, pempek kapal selam, pempek keriting, pempek lenjer kecil, pempek lenjer besar, dan juga pempek adaan dari ikan pisang-pisang. Warna pempeknya lumayan putih, walaupun tidak seputih pempek ikan tenggiri super. Nah, ini dia pempek telurnya. Ini pempek keriting, pempek bulat, pempek lenjer kecil, pempek telur, dan pempek kapal selam besar. Untuk satu resep ini diperlukan modal sekitar 35.700 untuk 25 pempek. Sehingga per pempeknya sekitar Rp1.450. Untuk resep pempek ikan pisang-pisang lenjer, telur, keriting, dan kapal selam bisa dilihat di sini ya. Untuk resep pempek adaannya bisa dilihat resepnya di sini. Terima kasih ya sudah menonton Pempekpedia. Jangan lupa untuk subscribe, tekan lonceng, dan juga tekan like.